Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di lokasi wisata di Jalan Simanindo, Desa Hariara Tolu, Kabupaten Samosir. Meriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, warga desa Sayur Maincat, Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal, gelar lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Untuk memberikan edukasi dan nilai nasionalisme pada usia dini, masyarakat Dusun 7 Kabupaten Deli Serdang menghias kampung dengan nuansa kemerdekaan dan budaya Indonesia. Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, warga Desa Sayur Maincat, Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal menggelar aneka lomba. Salah satunya lomba adu cepat menangkap bebek. Ratusan warga Desa Sayur Maincat, Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal bergembira dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Aneka lomba digelar warga, salah satunya perlombaan menangkap bebek. Uniknya, para peserta diharuskan menggunakan penutup mata yang terbuat dari kain. Tingkah para peserta yang kesulitan menangkap bebek pun menjadi hiburan bagi para penonton perlombaan. Tak hanya lomba menangkap bebek, panitia juga mengadakan perlombaan mengisi air ke dalam ember, khusus buat peserta emak-emak. Untuk mengisi air itu, panitia harus mengikat gelas plastik di bagian kening para peserta. Setiap tim harus beradu cepat untuk mengisi air ke dalam ember. Lomba tangkap bebek, tarik tambang, yang tadi ada yang lomba makan kerupuk, sama panjat pinang. Dan di sini saya juga merasa merasa sangat bahagia melihat warga yang kompak, yang sebelumnya ini yang tidak ada kayak gini kompaknya, sekarang terlihatlah kekompakan masyarakat di Desa Sayur Maincat ini. Dan saya tak hanya itu, panitia juga mengadakan lomba tarik tambang. Para pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan hadiah menarik lainnya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Tidak mau kalah dengan warga lainnya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, kaum lansia yang didominasi emak-emak menggelar rangkaian perlombaan di kawasan Sibolangit, Kecamatan Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini, lomba untuk kaum lansia ini baru pertama kalinya dilakukan. Semangat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ditunjukkan emak-emak lanjut usia dari Gang Langgar, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Mereka menggelar perlombaan yang dilaksanakan di kawasan wisata Sibolangit, Kecamatan Deli Serdang. Puluhan peserta ikut dalam perlombaan ini. Kegiatan ini mengundang tawa karena perlombaan diisi dengan joget bola dan memakai jilbab oleh bapak-bapak. Perlombaan joget bola diikuti oleh 6 orang peserta. Masing-masing emak diminta untuk berjoget dengan menjatuhkan bola yang sudah disimpan di dalam kotak. Panitia menyatakan selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan, kegiatan ini juga dilakukan untuk memperkuat hubungan silaturahmi antar warga. Sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Di dalam kelompok STGL ini memang khusus orang lansia, grup-grup senam lansia di Kecamatan Medan Area. Dan rangkaian kegiatan hari ini apa aja kira-kira? Kegiatannya yaitu perlombaan-perlombaan, yaitu seperti lempar air, selanjutnya susu dodot orang-orang tua. Warga berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan terutama bagi generasi muda agar tidak patah semangat dan bermalas-malasan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan dan mengharumkan nama bangsa. Mamat Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Untuk memberikan edukasi dan menanamkan nilai nasionalisme pada usia dini, masyarakat Dusun 7 Desa Kolam Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang menghiasi kampung mereka dengan nuansa kemerdekaan, seperti patung dengan kostum aneka budaya di Indonesia. Hiasan ini mengundang banyak perhatian warga sehingga lokasi ini dijadikan sebagai lokasi wisata edukasi. Banyak cara bisa dilakukan guna memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan daerah lain, warga Dusun 7 Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan menghiasi kampung mereka menjadi hiasan kemerdekaan dan mengenalkan suku budaya di Indonesia. Awalnya warga membuat hiasan untuk memperindah pintu masuk dusun dengan aneka miniatur pada masa penjajahan Belanda. Namun ternyata kegiatan yang sudah sejak 4 tahun lalu ini mendapat respon positif dari warga. Banyak yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat wisata edukasi bagi anak-anak mereka. Karena selain berfoto, ada warga yang bersedia menjelaskan tentang sejarah perjuangan Indonesia pada masa kolonial dulu. Misalnya kalau umpama di Kampung Kolam itu termasuk betul-betul diberiakan pada 7 Agustus. Jadi diadakan seperti kayak zaman dahulu waktu tank itu kayak mana. Dulu kesannya itulah beda dengan desa-desa yang lain. Kalau di Kolam itu memang terlalu disiplin kali setiap 7 Agustus lagi. Kalau menurut Bapak sendiri pelajaran untuk anak-anak sendiri dengan adanya miniatur kemerdekaan ini apa? Ya maksudnya mengajak anak-anak supaya bagaimana dulu waktu kita dijajah. Jadi inilah kemerdekaan Republik Indonesia yang 79 sangat dimeriahkan setahun sekali. Ini yang terjadi seperti ini kira-kira 3 atau 4 tahun belakangan ini udah terjadi seperti ini. Dan motivasi saya untuk buat seperti ini, saya ingin warga masyarakat Jalan Pinjuang ini gimana caranya bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Kalau kita kan hanya memperingati. Jadi kalau memperingati itu bagaimana kita bikin semaksimal mungkin supaya masyarakat bisa menikmati hasil karya daripada perjuangan ini dalam rangka menyambut kemerdekaan 17 Agustus. Selain itu yang terlibat siapa aja, Pak? Ya ini semua terlibat dari kalangan masyarakat, para donatur, masyarakat yang mampu ngasih berapa ya kita terima, yang ada donatur ya kita terima. Ya, pokoknya semua masyarakat bekerja secara bergotong royong. Kegiatan menghias kampung ini akan terus dilakukan dengan konsep yang berbeda pada setiap tahunnya untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang berkunjung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Huta Bolon Toga Pakpahan selama ini dikenal sebagai perkampungan adat di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Rungu, Kabupaten Samosir yang berusia ratusan tahun. Perkampungan ini merupakan asal muasal dari marga Pakpahan, keturunan dari Toga Pakpahan, dan simak laporan berikut ini. Kabupaten Samosir yang dikelilingi Danau Toba banyak menyimpan sejarah tentang perkampungan asal-muasal marga suku Batak. Salah satunya adalah sebuah perkampungan Huta Bolon yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Lokasi ini merupakan asal-muasal marga Pakpahan dari keturunan Toga Pakpahan di Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Rungu, Kabupaten Samosir. Salah satu peninggalan yang masih terlihat di perkampungan adalah pohon buah ambacang yang sudah tumbuh sejak ratusan tahun lalu. Ada pula sumur tua, diyakini warga adalah sebuah tempat sakral, yaitu Mual Homban Bintatar, yang diyakini sebagai tempat pemandian leluhur, yakni Toga Pakpahan. Hingga kini air dari sumur tua ini masih digunakan oleh warga kampung yang dihuni oleh Hutana Mora Pakpahan. Untuk menghormati leluhur, perkampungan Huta Bolon Toga Pakpahan telah direvitalisasi oleh Perkumpulan Hutana Mora Pakpahan Boru se-Indonesia (PHBI). Langkah ini dilakukan untuk melestarikan kampung sejarah asal-muasal marga Pakpahan pada suku Batak. Sementara untuk menjaga keberlangsungan marga garis keturunan leluhur,
Di kampung sejarah ini dibangun tambak Toga Pakpahan untuk garis keturunan Hutana Mora Pakpahan. Sedangkan Huta Bolon Toga Pakpahan, kampung sejarah asal muasal leluhur marga Pakpahan, masih dihuni oleh warga yang bermarga Hutana Mora Pakpahan. Huta Bolon kami menjelaskan bahwasannya pemoparan Toga Pakpahan di Huta Bolon Sipira Toba. Dan dari sinilah memopar poparan Toga Pakpahan Natului Huta Raja, Huta Namora, Dohot Siluban Bosi. Itulah yang bisa kami jelaskan. Dari sinilah bergerak poparan Toga Pakpahan yang sampai hari ini menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke mancanegara. Kita akan membuat Tugu Toga Pakpahan di sini. Tugu Toga Pakpahan, Parsadaan, seluruh pinopar Toga Pakpahan, di sinilah tempatnya. Di Huta Bolon ini? Di Huta Bolon ini, karena tanah ini sudah hampir 1 hektar. Dan di situ juga kita akan bangun rumah persaktian. Kemudian juga kita akan bangun museum. Demikian juga mungkin kita akan membangun seperti tempat sanggar untuk kesenian Toba atau kesenian adat Batak yang akan nanti terus berdaya guna bagi generasi muda untuk melestarikan budaya kita. Garis keturunan Toga Pakpahan diharap tidak terurai atau terpisah-pisah dan tetap bersatu serta bersaudara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.